Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kamar Pergerakan, yang mana di video sebelumnya kita membahas mengenai analisis diri menggunakan salah satu teori SWOT, yang mana kita harus mengetahui tentang kelebihan yang ada dalam diri kita, kelemahan, peluang, hingga ancaman yang sebetulnya akan terjadi ketika kita memahami ataupun mengenali proses diri kita. Nah, selanjutnya dalam video ini kita akan membahas analisis diri menggunakan teori daripada psikologi, yang mana nantinya kita akan berkelumit dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik dalam proses menjawab sebenarnya siapa diri kita. Nah, nanti kita akan bahas hal tersebut. Di sini, ketika sebelumnya dikatakan analisis diri itu merupakan sesuatu hal yang penting bagi setiap manusia. Di sini saya akan menyodorkan sebuah pertanyaan kepada sahabat-sahabat dalam proses menganalisis diri. Bahasanya seperti ini. Being is not always knowing, atau dengan ungkapan lainnya, being doesn't automatically mean knowing. Yang artinya, karena menjadi belum berarti mengetahui. Nah, kita sekarang merasa kita itu sudah menjadi manusia. Kita itu sudah menjadi manusia dalam arti kita itu menjadi, tetapi kita belum mengetahui sebetulnya manusia itu seperti apa dan siapa. Nah, maka dari itu, sebetulnya pertanyaan menjadi tanpa mengetahui itu adalah gambaran di mana kita itu selalu berkelumit dengan keinginan-keinginan tanpa kita tahu tentang inti daripada hal tersebut itu seperti apa. Nah, dalam hal tersebut, sebetulnya manusia itu selalu menginginkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih progresif. Karena sejatinya manusia progresif adalah manusia yang tidak mau merugi apalagi celaka. Dengan bahasa lain, manusia progresif itu adalah manusia yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, atau lebih bermanfaat daripada hari kemarin, dan hari esok adalah lebih baik dari hari sekarang. Nah, dialah manusia yang beruntung dalam proses memaknai dirinya sebagai seorang manusia. Maka dari itu, menurut saya penting untuk seseorang ataupun yang menganggap dirinya manusia yang memiliki pemikiran untuk mampu menganalisis dirinya sendiri untuk melihat ruang lingkup yang lebih jauh. Ketika seseorang itu sudah mampu mengetahui dirinya, secara otomatis itu orang tersebut itu akan mampu mengontrol dan menguasai dirinya serta tindak tanduk atau perilaku yang akan dia lakukan. Namun ironis, ketika yang mengenali dirinya itu adalah orang lain, bukan dirinya sendiri, itu adalah hal-hal yang mungkin menjadi sebuah persoalan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Bahwasanya kitalah yang harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita mampu melihat orang lain. Nah, dalam konteks ini kita akan mulai bertanya tentang siapakah diri kita sebenarnya, atau who am I? Siapa sebenarnya kita? Itu akan terus menjadi sebuah pertanyaan di mana kita itu adalah manusia, kita itu adalah orang, dan lain sebagainya. Tetapi bukan itu yang akan saya berikan pemahaman di sini, bahwasanya ketika sahabat-sahabat diberikan dua pilihan pertanyaan, mana yang patut dipertanyakan terlebih dahulu? Apakah siapa ataukah ada? Dalam proses menganalisa siapa kita, menurut kaum eksistensialisme menyarankan untuk yang dipertanyakan terlebih dahulu itu adalah adanya, sebelum kita sibuk bertanya-tanya mengenai ingin menjadi siapa. Hendaknya terlebih dahulu mempertanyakan sudah adakah kita. Sebelum kita itu ingin menjadi apa, dan menjadi siapa, kita harus mempertanyakan terlebih dahulu, adakah diri kita? Nah, oleh sebab itu, adakan dirimu, kemudian baru hendak menjadi siapa. Dan kokohkanlah bangunan kedirianmu. Itu adalah gambaran di mana ketika seseorang itu misalkan ingin menjadi kepala daerah, tetapi dia kurang memperhatikan tentang ada atau tidak jiwa-jiwa kepemimpinan, jiwa-jiwa yang dibangun secara proses utuh di dalam merujuk kepada siapa tersebut, atau bahasanya menjadi kepala daerah, misalkan seperti itu. Nah, di sini menjadi sebuah pertentangan ketika seseorang itu menanyakan mau siapa ataupun mau ada, tetapi dalam kaum ataupun menurut kaum eksistensialisme mengatakan kita pikirkan atau lebih dahulukan adanya diri kita terlebih dahulu. Nah, di sini baru kita akan masuk ke dalam teori daripada psikologi.
Siapa sih tokoh psikologi yang cukup menarik? Di sini adalah Sigmund Freud. Dia muncul di tahun 1856 kurang lebih sampai 1939. Sigmund Freud itu adalah seorang pakar psikologi sekaligus pencetus daripada psikoanalisa. Dia berhasil membuat antitesis terhadap tesis yang dipercayai khalayak. Dia itu mampu membuat seseorang ataupun mampu membuat khalayak itu bertanya-tanya atau menyadari tentang dirinya dengan sebuah pertanyaan yang cukup menarik bagi saya. Pertanyaan yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, bahwasanya siapa sebenarnya kita? Apakah yang kita tampilkan ataukah yang kita sembunyikan atau yang kita simpan? Sigmund Freud menjawab di sini. Bagi Sigmund Freud, kita yang sesungguhnya adalah kita yang kita sembunyikan. Kenapa seperti itu? Sebagai analoginya, Freud menjawab, jiwa manusia itu dianalogikan seperti gunung es. Seperti gunung es yang puncaknya adalah bagian sadar. Puncak di sini adalah bagian sadar yang ukurannya lebih kecil daripada bagian dasar yang cenderung itu lebih besar. Nah, manusia yang menunjukkan di dalam ruang lingkup sosial kemasyarakatan itu adalah bagian sadarnya, tetapi itu adalah bagian kecil. Tetapi di dalam hal tersebut itu dia memiliki kemampuan-kemampuan yang belum tergali ataupun yang lebih besar daripada apa yang sedang dia lakukan. Nah, kemudian Freud menjelaskan dalam teori psikoanalisisnya dengan menguraikan jiwa atau diri. Bahasanya yaitu human physics. Menurutnya, human physics terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah ide, yang kedua ego, dan yang terakhir adalah superego. Nah, ide menurut Sigmund Freud didefinisikan sebagai sesuatu yang berisi naluri atau insting dan energi dasar kehidupan. Dia menyebutnya libido yang menjadi pengatur atau penggerak segenap organ yang ada di dalam tubuh kita. Itu adalah bahasa ide, yang mana ide itu ada di dalam alam bawah sadar kita. Kemudian yang kedua adalah ego. Ego adalah bagian sadar manusia yang bersifat rasional, yang berusaha menyesuaikan antara alam bawah sadar, yaitu ide, dengan tuntutan realita, tuntutan yang sedang terjadi. Bahasanya seperti itu. Dan yang terakhir, yaitu superego. Superego adalah kata hati yang dengannya seseorang dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, right and wrong. Menurut aturan sosial, mana yang baik dan benar, kemudian di mana tempat ia tinggal itu memiliki adat istiadat, memiliki aturan dan lain sebagainya. Dia itu mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga ia merasa bersalah ketika melakukan sebuah kesalahan daripada apa yang dia lakukan. Hingga pada akhirnya muncul sebuah gambaran atau pemikiran antara ide dan superego itu selamanya akan saling atau akan selalu bertentangan atau kontradiksi. Dan di sini ego berusaha menurunkan atau merukunkan, ya. Bahasanya ego itu berusaha merukunkan antara ide dan superego, hingga melahirkan sebuah tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan yang menurutnya itu benar dan salah tadi. Oleh karena itu, Freud yakin bahwa selamanya manusia itu akan berada dalam konflik antara dirinya ataupun dengan lingkungan sosial kemasyarakatannya, karena itu adalah sesuatu hal yang sangat konkret gitu ketika ada rasa dan rasio yang hidup di dalam diri manusia. Nah, sebagai penutup, Freud mengatakan orang soleh adalah orang yang mampu menekan atau merepresikan dorongan hatinya. Dan sebaliknya, orang pendosa selalu menikmati dorongan-dorongan secara naluriahnya. Maka dari itu, sahabat-sahabat dalam proses menganalisis diri ini itu harus secara konsisten atau harus secara utuh, secara jelas tahu bahwasannya mengenali diri itu sangat penting. Karena kita yakin bahwasannya ketika kita mengenali diri kita, maka kita itu akan mampu mengenali ruang lingkup sosial kita. Nah, itu mungkin untuk video yang kedua dalam menjelaskan analisis diri, menggunakan analisis diri secara teori psikologi, bahwasanya di dalam diri manusia itu ada ide, ego, superego yang melahirkan daripada ketiganya itu keteraturan baik dari segi tindakan dan perilaku yang dilahirkan atau yang dihasilkan. Itu saja di video kedua ini tentang analisis diri menggunakan teori psikologi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Silahkan apabila ada pertanyaan dan koreksi tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga kedepannya kita konsisten dalam
menyampaikan hasanah keilmuan dan pengetahuan bagi sahabat-sahabat yang di konten awal kita menjelaskan sebagai kaum rebahan yang sudah asik di dunianya. Itu saja, terima kasih atas dukungannya. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan jadikan setiap tempat sebagai sekolah. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang hikmat dan mohon ampun bila penyampaian saya kurang santun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.